Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Hidayati dari Prodi PAI semester 5 di tingkat 3 dengan NPM 19210017. Baik teman-teman, di sini saya akan menerangkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Untuk sekolah, saya mengambil MTS Al-Hidayah dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas atau semester 7 ganjil dengan alokasi waktu 4 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, untuk materi pokoknya saya mengambil menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Dan untuk submaterinya isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian untuk kompetensi dasarnya 3.5 dan 4.5. Kemudian untuk alat dan media pembelajarannya, untuk alat di sini saya menggunakan spidol dan papan tulis. Untuk media pembelajarannya yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian menggunakan PPT dan lembar penilaian. Kemudian sumber belajarnya yaitu mushaf Al-Quran dan terjemahnya. Kemudian buku paket Al-Quran Hadis kelas 7 MTS Kemenak Republik Indonesia tahun 2019 atau buku guru dan siswa. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menyebutkan arti dari hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua menjelaskan isi hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan keterkaitan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas dengan fenomena sosial dan menyajikannya dalam bentuk lisan atau tulisan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah membekali siswa atau peserta didik dengan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesabaran peserta didik dalam menghadapi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ketiga, mengkomunikasikan isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian untuk perencanaan pembelajarannya yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yaitu kontekstual. Kemudian strateginya yaitu interactive learning. Kemudian metodenya yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian untuk pendahuluannya, guru mengawali proses pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa bersama-sama bagi kebermanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari. Untuk yang kedua, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan mengecek kehadiran peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu menyiapkan fisik dan psikis dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya di sini ada kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Nah, untuk kegiatan literasinya, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Kemudian mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi dari hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Untuk critical thinkingnya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipelajari, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian untuk collaboration-nya bagaimana? Yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk menjelaskan, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kemudian untuk communication-nya, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, kemudian mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikannya. Untuk creativity-nya, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari
mengenai hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tersebut. Kemudian untuk penutupnya, guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Kemudian guru memberikan tugas atau PR kepada peserta didik, dan kemudian guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran yang baru saja dilakukan, dan diakhiri dengan berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir adalah guru mengucapkan salam. Untuk penilaiannya, penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya proyek dengan rubrik penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu harap hari ini kita belajar dengan semangat ya. Jangan sampai ada yang ngantuk. Paham? Oke, bagus. Langsung saja, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, yaitu pertolongan Allah senantiasa bersama kesabaran dan kesulitan. Oke, di sini ada hadis riwayat Tirmidzi an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Tirmidzi atau riwayat Tirmidzi. Nah, di sini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Oke. Silahkan Radit untuk dibaca ulang arti dari hadis riwayat Tirmidzi. Oke, bagus. Satu kali lagi, Ulfa, silahkan dibaca hadisnya dan kemudian artinya. Oke, bagus. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya apabila kita menghendaki pertolongan Allah, maka kita harus bersabar ya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang sabar. Ya, dan Allah menjanjikan keberhasilan atau kesuksesan untuk orang-orang yang sabar. Oke, kemudian dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Nah, dari ayat di sini sudah jelas ya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang yang sabar. Di sini sudah dijelaskan ya, bahwasanya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus selalu bersabar. Nah, dan dalam Mahfudah pun sudah dijelaskan bahwasanya man sabara dhafira, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Ya, kemudian ada juga manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat. Jadi setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas yang telah kita jelaskan tadi di awal, di situ juga menjelaskan bahwasanya solusi dari setiap permasalahan itu bersama kesulitan. Maknanya setiap keberhasilan itu pasti diawali dengan kesulitan ya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari ini tidak ada orang yang sukses tanpa merasakan kepahitan terlebih dahulu ya anak-anak ya. Jadi apabila seseorang ingin mendapatkan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang menderanya,
maka ia harus siap untuk menghadapi kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Di akhir hadis, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwasanya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu pasti ya anak-anak ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Insyirah ayat 5, fa inna ma'al usri yusra, bahwasanya sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi kita pada pagi hari ini tentang isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau mencoba Dini silahkan baca hadis dari riwayat Tirmidzi yang telah kita pelajari barusan. Silahkan Dini. Oke, bagus. Untuk Risti, silahkan baca artinya. Oke, bagus. Nah, anak-anak, hari ini kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, Allah menghendaki orang-orang yang sabar. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Oke. Kemudian di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas silahkan dibaca bukunya di halaman 109. Di situ ada soal PG, kalian kerjakan, kemudian kumpulkan kepada ketua kelas. Ya, ketua kelas silahkan dikumpulkan kepada ibu sebelum materi pembelajaran kita dimulai. Paham ketua kelas? Oke, bagus. Baik anak-anak, langsung saja kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan ibu, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.